Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya Mas Bro, biar masih serak-serak basah suaranya tetap masih mengudara demi kalian semua ya, untuk memberikan motivasi, semangat ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro yang paling ganteng sedunia, yang acak kadut gak karuan yang paling mantap seadanya. Yang penting Mas Bro nggak tipu-tipu Anda, yang penting Mas Bro mencerdaskan Anda, nggak ngibul, nggak tukang bohong, nggak kacau balau pokoknya ya. Kita akan memberikan semangat kepada Anda walaupun market lagi longsor seperti ini. Perlu Anda ingat ya, ini nanti akan menjadi sejarah yang membanggakan, menjadi sejarah yang menggelikan. Jadi diambil sisi baiknya. Apa sejarahnya Mas Bro? Sejarahnya gini, nanti akan pada ketawa, akan pada kecewa, akan pada menjadi jutawan, campur aduk menjadi satu. Ternyata nanti akan mencetak sejarah baru, bahwa ternyata yang tahun 2023 pas hancur-hancurnya kripto disentil sama si Gary Gensler ini, ternyata pada menjadi jutawan. Ternyata yang bertahan di tahun 2023 itu menjadi jutawan, yang lain pada kalang kabut tunggang langgang, pada pergi terbirit-birit, pada melarikan diri. Bagi yang sabar menghul tahun 2023 ternyata menjadi jutawan, itulah yang menjadi pemenangnya. Mungkin di situ nanti. Jadi Anda nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Jangan dilihat-lihat, namanya keuangan Anda tinggal sedikit. Ini susahnya kripto itu seperti ini bro. Di saat kondisi longsor seperti ini, teman kita itu banyak yang kurang ajar bro. Banyak yang tumpengan, jingkrak-jingkrak pesta. Mereka yang pada punya uang itu dia nunggu harga bawah bro. Kurang ajar gak bro? Nggak tahu teman kita yang lainnya pada nangis di pojokan. Yang kemarin ada komen juga, kasihan tuh dari mana, yang motor 3 sekarang tinggal jadi sepeda, ibaratnya kalau dibelikan cuma dapat sepeda. Banyak yang nangis di pojokan. Makanya Anda itu kalau punya duit jangan koar-koar, diem-diem aja. Anda tinggal beli aja nanti di saat murah ya. Nanti kasihan yang lainnya itu lagi pada sangkut, Anda kegirangan gila Anda. ya di situ ya, di subscribe dong ya. Mentang-mentang kriptonya pada longsor Anda nggak mau subscribe, Mas Bro kena imbasnya juga dengan Gary Gensler ini yang sialan ini ya. Di sini akan saya sampaikan kepada Anda ya, walaupun suaranya masih gini, nggak perlu beli sound yang mahal. Ini juga sound sudah termasuk sember seperti ini. Tidak ada yang lain di dunia ini kecuali Mas Bro yang suaranya seperti ini ya. Semangat, mantap jaya ya. Binance siap beri perlawanan terhadap gugatan SEC. Jadi Anda nggak usah takut, nggak usah macam-macam, nggak usah khawatir ya. Yang namanya Binance ini gudangnya uang bro. Yang namanya Gary Gensler itu dulu pernah nangis-nangis, merengek-rengek minta jadi penasehat ya. Binance rusak kalau itu jadi penasehat Binance. Ini kurang ajar betul ya. Jadi Binance ini siap beri perlawanan terhadap gugatan SEC ya. Jadi nggak usah Anda takutkan. Binance akhirnya memberikan respon terkait gugatan yang dilayangkan oleh SEC AS ya. Crypto exchange terbesar di dunia ini siap untuk melawan sepenuhnya sesuai hukum. Terlepas dari kasus ini, Binance akan terus bekerja sama dengan regulator dan pembuat kebijakan di AS dan seluruh dunia. Jadi memang mantap ya. Usai menerima gugatan perdata dari Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Amerika Serikat ya, Binance akhirnya memberikan respon dengan menentang tindakan terbaru dari instansi itu dan siap untuk melawan sepenuhnya sesuai hukum. Jangan macam-macam Anda, Binance itu jangan dianggap remeh ya. Binance pun menegaskan bahwa mereka bukan crypto exchange AS dan menilai jangkauan tindakan SEC seharusnya terbatas ya. Kami akan bekerja sama dengan para mitra industri kripto untuk mempertahankan teknologi penting ini dari tuntutan hukum yang salah arah. Kami akan mempertahankan upaya tanpa henti kami
untuk menghadirkan plafon yang aman dan terpercaya bagi pengguna kami yang sesuai dengan nilai inti kami untuk memajukan freedom of money, ya, terang pihak Binance. Mantap. Jadi Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Terlepas dari kasus ini, perusahaan yang pimpin oleh Changpeng kacau lagi, Changpeng ya, GZ Binance mengaku akan terus bekerja sama dengan regulator dan pembuat kebijakan di AS dan seluruh dunia, sebab hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mantap ya. Crypto exchange terbesar di dunia itu juga mengaku tetap berkomitmen untuk keterlibatan yang produktif dalam memastikan regulasi kripto generasi berikutnya, mendorong inovasi sambil menerapkan dan memastikan perlindungan konsumen yang penting. Luar biasa, Anda nggak perlu takut ya. Yang namanya Binance itu uangnya, aduh, nggak terhitung bro, kecil bro. Amerika aja bisa goyang sama dia. Ini maaf ini mas bro, suaranya betul-betul makin hilang nih. Gimana ini? Aduh kacau. Binance kecewa dengan sikap SEC. Binance menjelaskan bahwa keluhan dari SEC bertujuan untuk menentukan struktur market kripto secara sepihak. Pihak Binance mengaku kecewa karena SEC memilih untuk mengajukan gugatan terhadap mereka pada hari Senin di antara solusi lainnya. Ini macam-macam ini. Jadi Anda harus semangat ya, yang namanya betul-betul Changpeng ini semua perkriptoan, bos-bos dedengkot semua seluruh dunia akan bekerja sama, akan bersatu, akan menghancurkan itu daripada SEC ya, ingin melawan ya. Mungkin bisa nanti pinjam sama rudalnya Mbah Putin juga bisa terjadi itu. Jangan macam-macam Anda, yang namanya yang Cina itu, Changpeng itu orang Cina, yang orang Cina itu ibaratnya kakak beradik sama Putin. Nanti bisa bahaya ini, bisa nuklir terjadi nih ya. Sejak awal kami telah bekerja sama secara aktif dengan penyelidikan SEC dan telah bekerja keras untuk menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka, jelas pihak Binance ya. Binance mengaku bahwa mereka baru-baru ini telah terlihat dalam diskusi itikat baik dan ekstensif untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan untuk menyelesaikan penyelidikan Binance. Namun terlepas dari upaya Binance tersebut, SEC memilih mengabaikan proses yang ditawarkan Binance dan memilih untuk melakukan gugatan perdata. Emang dia itu enak-enak sendiri ya, enaknya udele dhewe, yang regulasinya ada belum ada, pelaturannya belum ada, masa semua dibilang security ya. Kalau dibilang security itu pelaturannya dibikin dulu, yang tidak boleh koin-koin seperti ini, itu seperti itu, baru yang tidak boleh nanti Binance nggak akan memasukkan ke plafonnya. Akan tetapi memang akal-akalan bulusnya daripada SEC itu nggak ada di sana, itu nggak ada pelaturan, nggak ada kerjasama. Jadi seenak-enaknya dia mau bilang ini security, mau bilang ini nggak security, itu seenak udelnya dia. Pelaturan kacau yang jelas, preman jalanan itu di sana pelaturannya seperti itu ya. Jauh dengan pelaturan kita, ternyata pelaturan kita itu jelas ya, punya bab bekti. Kalau di sana nggak ada yang namanya SEC itu ya, gila-gilaan, seenak udeli dewe gitu ya, gampangannya seperti itu ya. Namun terlepas dari upaya Binance tersebut, tindakan dari SEC tersebutlah yang menilai, tindakan dari SEC tersebutlah yang dinilai bertindak secara sepihak. Binance mengaku kecewa dan keputusan SEC mengajukan tuntutan hukum. Meski menganggap serius tuduhan dari SEC, Binance mengklaim tuduhan tersebut tidak boleh menjadi subjek tindakan penegakan hukum SEC, apalagi dalam keadaan darurat ya. Sayangnya penolakan SEC untuk terlibat secara produktif dengan kami hanyalah contoh lain dari penolakan regulator yang salah arah serta sadar untuk memberikan kejelasan dengan panduan yang sangat dibutuhkan bagi industri aset digital oleh pihak
Binance. Jadi cukup ya, sudah capek membacanya, ini tulisannya panjang ya. Anda belajar aja ya, Anda membaca saja ya, masuk ke website ya, jangan masuk ke token micin, apalagi masuk ke kamar tetangga. Bahaya, Anda bisa digerebek hansip. Ini suaranya makin habis, tapi ini untuk sekedar untuk mengisi acara minggu pagi. Kalau kita bukan renungan minggu pagi, tapi acara gelo minggu pagi ya, yang namanya market lagi ngelingsor seperti ini, kayak suara ini yang juga ikut ngelingsor ini ya. Aksi SEC rusak peran AS sebagai pusat inovasi keuangan. Loh. Akhirnya apa dampaknya ya? Aksi SEC itu udah merusak peran AS sebagai pusat inovasi keuangan. Nanti keuangannya dolar selama-lama bubar ganti yuan gimana? Itu harapan kita bro ya, lebih enak ya. Tindakan SEC terhadap Binance dinilai sebagai contoh lainnya dari sejumlah proyek kripto yang menghadapi gugatan serupa. SEC dinilai telah memutuskan untuk mengatur para pelaku bisnis kripto dengan senjata penegakan dan mitigasi yang timbul daripada pendekatan yang bijaksana dan bernuansa yang seharusnya diterapkan pada teknologi yang dinamis dan kompleks. Ya, gitulah yang Binance menyoroti SEC yang secara sepihak melabeli sejumlah aset kripto dan layanan tertentu sebagai sekuritas ya, efek ya, dalam kurung efek, bahkan pada aspek ketika regulator AS lainnya telah menyatakan utilitasnya, jurisdiksinya. Hal ini dinilai oleh Binance hanyalah menambah masalah ya. Selain itu, Binance turut menyoroti bahwa tindakan SEC merusak peran AS sebagai pusat global untuk inovasi keuangan dan kepemimpinan. Rusak semua AS. Undang-undang aset digital sebagian besar masih belum berkembang di banyak negara dan regulasi dengan penegakan bukanlah jalan terbaik ke depan. Kerangka regulasi yang efektif menurut keterlibatan kebijakan dan kolaboratif, transparan dan bijaksana ini adalah sebuah jalur yang telah ditinggalkan oleh SEC, jelas pihak Binance ya. Jadi ini udah banyak sekali ya, jadi beritanya luar biasa, perlu Anda baca sendiri. Ini memang banyak sekali yang berdasarkan perkembangan terbaru ini. Tujuan SEC diklaim bukan untuk melindungi investor. Jika perlindungan investor yang benar-benar diinginkan SEC, para staf mereka akan dengan serius terlibat dan Binance dalam fakta dan upaya untuk menunjukkan keamanan dan keselamatan plafon Binance US. Jadi sudah cukup banyak sekali yang Anda kalau ingin tahu baca-baca sendiri. Suara Mas Bro juga ikut gila, ikut edan ya. Kok seperti ini suaranya nggak selesai-selesai kayak kripto yang lagi blongsor, padahal udah banyak obat yang saya telan ini ya. Maaf ya, yang penting kita lanjut terus ya, semangat biar kita tambah pengalaman ya. Kita lihat dulu untuk penutup di CMC, gila bro, Binance-nya 382 juta. Anda jangan bermimpi ya. Ini saya lihat dari indikator andalan Mas Bro Ichimoku itu penurunan terendahnya itu paling-paling 350 juta itu kalau sampai ke sana. Tapi kalau nanti semua orang pasang short, hati-hati loh. Kalau semua nanti pada pasang short berat ke bawah, itu nanti akan diangkat sama G-Set loh ya. Harga akan dinaikkan loh. Tetap akan dia liquid yang main lepret short. Hati-hati, Anda bisa kemakan, Anda habis ayam, habis kerbau Anda ya. ETH 25 ya, penurunan belum begitu inilah ya, masih kita bilang nggak begitu dalam banget lah ya. Ini soalnya masih ada buangan-buangan dari US ya, Coinbase juga, malah ini sama Binance US ditambah lagi Robinhood juga ada yang di list dari sana, koin-koin nggak tahu berapa koin. Jadi Anda jangan masuk dulu, nunggu dulu sampai bulan Juli, sampai Fed itu nanti menaikkan suku bunganya sampai berapa kita belum tahu. Jadi penurunan itu nanti ya bulan Juli mungkin ada penurunan, kita juga dalamnya sampai berapa dalam buangan daripada
Coinbase sama Binance US kita belum tahu, jadi jangan masuk dulu, kita sabar dulu, tunggu dulu. Cuma saya akan memberikan koin yang nanti cepat ngebannya itu ya, cepat ngeban ya, itu kalau nanti apa namanya Anda mau serok ya, Anda masuk di itu Aptos ya, Aptos sama Solana ya, itu yang cepat Anda untuk scalpingan. Nanti 3 aja dulu supaya Anda nggak pusing ya. Anda masuk untuk swing sebentar aja ya. Anda kalau ingin cari untuk swing aja, nanti masuk Solana sama Aptos ya, itu yang cepat ngebannya, itu yang memang Paus suka bermain di situ ya. Terus satunya lagi itu di Quantum ya, masuk di Quantum ya, 3 aja ya, ingat-ingat ya, Quantum, Solana sama Aptos, itu kalau yang mau scalpingan ya. Saya rasa cukup untuk minggu ini ya, mudah-mudahan Anda bisa beristirahat, jalan-jalan dulu sama keluarga, ajak anak bini dulu untuk bersenang-senang, main ke pantai, main ke gunung ya. Hati-hati kalau main ke gunung, jangan sampai kepleset, nanti pusing Anda ya. Ingatnya koin micin yang Anda nglongsor, yang makin habis uangnya, jadi wisatanya Anda bisa kacau. Hati-hati, seharap untuk wisatanya jalan-jalan ke mall aja dulu apa ke sawah ya, jangan main ke gunung dulu ya. Gunung banyak jurang, apalagi kondisi nggak stabil ya lagi ya, karena Anda lagi pusing ya, Anda pusing melihat daripada koin micin yang longsor. Jangan dulu Anda main ke gunung ya, main ke sawah aja dulu. Yang penting bersama istri, bersama keluarga ya, luangkan waktu dulu sama keluarga. Mungkin hanya itu yang saya infokan hari ini, nggak banyak karena market juga lagi seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Maaf Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, yang namanya manusia nggak sempurna ya, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.